warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, NIM A1C31902. Saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Fisika kelas reguler A Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang alat-alat ukur, yang dimana materinya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada jembatan pembanding. Nah, jembatan pembanding terbagi menjadi dua, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding indukansi. Nah, jembatan pembanding kapasitansi itu digunakan untuk mengukur kapasitas yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang tidak diketahui. Sedangkan kalau untuk jembatan pembanding indukansi, yaitu jembatan pembanding indukansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik yang digunakan untuk pengukuran indukansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah indikator standar yang diketahui. Yang kedua itu ada jembatan high. Jembatan high digunakan untuk menentukan indukansi indikator dengan faktor I tinggi. Jembatan Maxwell hanya sesuai untuk mengukur nilai untuk indikator dengan faktor kualitas sedang. Dengan demikian, jembatan adalah bentuk lanjutan dari jembatan Maxwell. Salah satu lengan high memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai indukansi yang tidak diketahui. Lengan lainnya berisi resistor. Jembatan high digunakan untuk mengukur sebuah induksi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang tidak diketahui dan lebih cocok untuk mengukur Q tinggi. Q lebih kecil dari LO. Kemudian yang ketiga itu ada jembatan scaling. Jembatan scaling salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk mengukur kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaling digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut yang sangat mendekati 90 derajat. Yang pertama yaitu ada jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bahwa bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisis distori harmoni, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi sebagai elemen pengukur frekuensi. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan di sebelahnya. Kemudian yang kedua ada alat pentahanan Wagner. Alat pentahanan Wagner salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini menghilang kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal. Kemudian yang ketiga itu ada jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan dibahas begitu jauh bergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan, DC dan AC, induksi, dan faktor penyimpan Q dari sebuah indikator, dan kapasitansi dalam faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Sebuah contoh jembatan impedansi universal yang tepat diberikan pada gambar yang menunjukkan dengan jelas susunan berbagai alat kontrol di panel depan. Kemudian ada osiloskop. Osiloskop juga disebut dengan CRO.
Osiloskop adalah alat ukur yang mana dapat menunjukkan kepada kita bentuk dari sinyal listrik, menunjukkan grafik tegangan terhadap waktu pada layar. Fungsi dari osiloskop yaitu mengukur besaran tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu, kemudian mengukur frekuensi sinyal yang berisolasi, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik, membedakan arus AC dan arus DC. Jenis tegangan gelombang yang akan diperlihatkan pada layar monitor osiloskop yaitu gelombang sinusoidal, gelombang blok, gelombang gigi gergaji, dan gelombang segitiga. Osiloskop terbagi menjadi dua macam, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Prinsip kerja osiloskop analog. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Pada layar osiloskop langsung ditampilkan dalam bentuk gelombang tersebut. Osiloskop tipe waktu nyata analog atau ART menggambarkan bentuk-bentuk gelombang listrik yang melalui gerakan pancaran elektron dalam sebuah tabung sinar dari kiri ke kanan. Osiloskop digital. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dengan menggunakan ADC untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dahulu disampling dan didigitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama-sama dengan skala waktu gelombang di memori. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi sampai dihentikan. Beberapa DSO memungkinkan untuk lagi sampai dihentikan. Memilih jumlah cuplikan yang disimpan dalam memori per akuisisi gelombang yang akan diukur. GPS atau Global Position System adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan, dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan kondisi cuaca apapun. Dengan menggunakan alat ini, maka dimungkinkan user dapat melacak posisi kendaraan, armada, ataupun mobil dalam keadaan real time. Fungsi dari GPS yaitu untuk menentukan koordinasi posisi objek berdasarkan olah data beberapa satelit diukur terhadap sisi objek relatif yang sudah diketahui. Yang kedua, sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Kemudian untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Jenis-jenis GPS yaitu ada GPS untuk militer, GPS untuk navigasi, GPS untuk sistem informasi geografis, GPS untuk sistem pelacakan kendaraan, GPS untuk pemantauan gempa. Prinsip kerja osiloskop atau cara kerja GPS itu ada 5 langkah secara logis, yaitu yang pertama memakai perhitungan triangulasi dari satelit. Yang kedua, untuk perhitungan triangulasi GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. Yang ketiga, untuk mengukur travel time GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Yang keempat, untuk perhitungan jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya. Yang kelima, harus mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima receiver. Berikutnya ada sound level meter dan mix meter. Sound level meter atau SLM adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Kegunaan dari sound level meter yaitu digunakan untuk mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 dB dalam satuan dBA dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Jenis-jenis sound level meter ada dua jenis,
alat untuk mengukur tekanan udara, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Perbedaan sound level meter analog dan digital. Sound level analog pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi suatu bacaan angka pada skala. Sound level meter digital pada instrumen ini disusun oleh rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi bacaan angka yang terdisplay pada layar. Cara menggunakan sound level meter yaitu pilih sektor pada posisi fast untuk jenis kebisingan berkelanjutan, sektor pada posisi slow untuk jenis kebisingan infus atau terputus-putus. Kemudian pilih sektor length intensitas kebisingan. Yang ketiga, tentukan area pengukuran. Setiap area pengukuran dilakukan pengamatan sebanyak 1 atau 2 kali 1-2 menit dengan kurang lebih 6 kali bacaan. Hasil pengukuran yaitu angka yang ditunjukkan pada monitor. Tulis hasil pengukuran dan hingga rata-rata kebisingannya. Luxmeter. Luxmeter merupakan sebuah alat yang mampu mengetahui serta mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat. Fungsinya yaitu sebagai pengukur intensitas cahaya yang tersebar di dalam suatu tempat. Jenis-jenis luxmeter. Luxmeter terbagi menjadi dua, yaitu luxmeter analog dan luxmeter digital. Luxmeter analog dalam mengetahui besaran intensitas cahaya menggunakan dua skala, yaitu skala yang terletak di atas dan skala yang terletak di bawah. Terdapat kisaran skala 60 untuk yang terletak di atas dan kisaran skala 60 untuk yang terletak di bawah. Luxmeter digital, sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan alat ukur cahaya jenis digital karena dinilai lebih praktis. Pengkalibrasian luxmeter. Yang pertama, tekan tombol zero adjustment. Yang kedua, tutup sensor cahaya. Usahakan jangan sampai terkena sinar. Yang ketiga, putar skrup sambil memperhatikan display. Apabila sudah menampilkan angka 0, maka alat sudah terkalibrasi. Prinsip kerja luxmeter. Alat pengukur cahaya ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mendukung proses pengukuran yang baik. Di dalam alat ini dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh layar panel sensor cahaya. Jenis sensor yang digunakan biasanya adalah fotodiode, yang merupakan salah satu bagian dari sensor optik. Yang terpenting adalah meletakkan sensor cahaya pada area pusat yang ingin diketahui tingkat intensitas cahayanya. Proses alat ini tentunya akan berbeda apabila terkena cahaya alami dan cahaya buatan, sebab memang biasanya cahaya memiliki warna serta panjang gelombang yang sangat berbeda dengan cahaya buatan. Kemudian ada anemometer dan barometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemos yang artinya angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Anemometer pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Albert dari Hala pada tahun 1450. Fungsi dari anemometer yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan kecepatan dan arah angin. Cara kerja anemometer: pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula putaran baling-baling terhadap berdasarkan jumlah putaran baling-baling tersebut per detiknya, maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi untuk menghitung jumlah kecepatan angin.
Hasilnya akan dicatat, kemudian akan disesuaikan dengan skala Beaufort. Kemudian barometer. Barometer merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk meramal cuaca dalam suatu tempat. Ketepatan akan kondisi cuaca yang akan datang sangat tepat. Alat inilah yang menjadi penentu terjadinya suatu cahaya ekstrim. Fungsi dari barometer. Sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya dipergunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Jenis barometer. Yang pertama ada jenis barometer air raksa, kemudian barometer air, barometer aneroid, dan barograf. Prinsip kerja barometer. Pada air raksa, ukuran standar untuk suhu yang terdapat tekanan udara adalah 76 cm. Hal ini dikarenakan oleh ruang hampa bagian paling atas barometer yang berisi kolam merkuri tidak terpengaruh oleh perubahan tekanan dari tabung kaca. Hal ini berarti bahwa kolom merkuri akan bergerak naik turun sesuai dengan tekanan udara yang terdapat pada bejana air raksa. Sehingga bisa disimpulkan semakin besar tekanan udara, maka pergerakan kolom merkuri juga semakin naik. Sebaliknya, bila tekanan udara atau oksigen semakin rendah, maka gerak kolom merkuri akan semakin turun. Psikometer standar dan termograf. Psikometer standar adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Komponen-komponen psikometer standar yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, kain air, suling. Prinsip kerja psikometer standar. Psikometer mempunyai prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa dan yang kedua dipergunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Pada termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu termometer basah bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer kering bola lampu. Perbedaan suhu antara termometer kering, Weingold, dan dapat digunakan untuk menghitung jumlah uap air di udara. Proses pengukuran. Psikometer terdapat dua skala. Yang satu menunjukkan kelembapan, yang satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan bacalah skala. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H, dan kalau suhu dengan derajat Celcius. Termograf. Gabungan termograf dan higograf dinamakan termograf. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Cara kerja termograf. Pertamanya, sinar matahari dicatat dengan jalan memusat atau memfokus sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai flash yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan jejak bias. Dipergunakan bola gelas dimaksudnya agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Flash ditempatkan pada kerangka yang cekung yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat mengenai flash. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak flash terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di flash pun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari
Bagian-bagian terbakar yang terputus-putus akan diperoleh lamanya penyinaran matahari. Pengukur curah hujan dan evaporimeter. Pengukur curah hujan. Bagi bidang meteorologi pertanian, dikumpulkan curah hujan harian atau setiap periode 24 jam diukur setiap pagi hari. Dari data harian dapat dihimpun data curah hujan mingguan, 10 harian atau dasarian, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Selanjutnya juga dapat diperhitungkan harian hujannya. Untuk mengetahui banyaknya air hujan, digunakan alat penakar hujan. Alat pengukur hujan ada beberapa tipe, antara lain adalah penakar hujan tipe observatorium, penakar hujan tipe Hillman, dan penakar hujan otomatis atau ARG. Penakar hujan tipe observatorium merupakan penakar hujan yang harus diukur secara manual dengan menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujan. Karena itulah tipe penakar hujan ini adalah tipe non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Prinsip kerjanya yaitu saat terjadinya hujan, air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar. Air hujan yang masuk dalam penakar dialirkan oleh pipa dan terkumpul di dalam tabung. Kemudian penakar hujan tipe Hillman. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas curah hujan yang terjadi. Kemudian penakar hujan otomatis atau ARG. ARG merupakan peralatan yang digunakan untuk menghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan bantuan baterai sebagai sumber tenaganya. Evaporimeter. Evaporimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dalam waktu tertentu. Alat ukur pengukur besarnya penguapan. Evaporimeter dijelaskan yang menghasilkan data penguapan yang mungkin lebih unggul. Data penguapan dihitung dari pembacaan pengukuran mikrometer Hooke. Evaporimeter juga memberikan tarif atau jam akurat penguapan dan menyediakan saranan untuk tiba pada jumlah yang wajar dari penguapan selama periode presipitasi. Cara kerja. Kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung, oleh karena itu maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter kuadrat. Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis United States Class Open dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi sampai 00. Actinograph dan Chambers-Stokes. Actinograph adalah alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang dipergunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal dan sumbernya, radiasi dikelompokkan menjadi radiasi solar langsung, radiasi terestrial, radiasi total. Kemudian jenis actinograph. Actinograph bimetal. Actinograph bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Prinsip kerja actinograph. Actinograph bekerja dengan prinsip perbedaan temperatur antara dua tipe paralel bimetal bercat putih dan hitam. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetal bercap putih akan dipantulkan, maka strip ini hanya respon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetal hitam akan diserap dan diabsorpsi
sehingga trip ini akan respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang akan datang akibatnya terjadi distori atau menggeliat terhadap bimital putih. Masing-masing strip putih dan strip hitam dihubungkan dan di sisi-sisi lain bimital putih dihubungkan ke peti instrumen, serta di sisi lain bimital hitam dihubungkan ke tangkai pena melalui sistem tuas sehingga masing-masing akan saling meniadakan kondisi ambang dengan meninggalkan kelup yang mempresentasikan intensitas radiasi yang akan datang dan secara proporsional ditunjuk oleh posisi pena dan kertas. Kemudian Campbell-Stokes. Campbell-Stokes secara khusus digunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari. Dinamakan alat tersebut dipasang. Campbell-Stokes adalah alat yang mengukur matahari terbit dengan satuan persen. Bagian-bagian Campbell-Stokes yaitu bola kaca pejal, plat logam berbentuk mangkuk, bagian peduri, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat dilopeli, kertas hias. Prinsip kerja Campbell-Stokes. Sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang dapat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas plas yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diproses jejak bias yang terbakar dan tidak terputus-putus, tetapi juga matahari bersinar putus-putus, maka jejak bias pun akan terputus-putus. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, posisi alat harus benar-benar rata udara. Hal ini dapat dilihat dari waterpass yang ada di alat. Yang kedua, salah satu Campbell-Stokes harus menghadap utara agar bias melintang barat timur. Yang ketiga, kemudian bola pejal harus sesuai dengan posisi stasiun lintang. Hal ini dapat dilihat dari posisi kemiringan yang berada di bawah Campbell-Stokes. Yang keempat, kaki Campbell-Stokes harus dibalut kuat agar tidak bergeser. Kemudian yang kelima, ketinggian alat adalah 1,2 meter dengan tiang yang kokoh. Yang keenam, plat harus sesuai dengan bulan pengamat. Itulah penjelasan dari materi-materi alat-alat ukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.